Halo, aku Sheryl. Umurku 19 tahun. Sesuatu telah terjadi pada keluargaku dan itu membuatku sangat pusing. Saudara kembarku, ibuku, dan bahkan nenekku hamil di saat yang bersamaan dengan laki-laki yang sama. Profesor di kampusku. Mau tahu kenapa ini bisa terjadi? Dengarkanlah ini dengan cerita paling aneh seumur hidupku. Aku memiliki saudara kembar, namanya Sally. Meskipun kami lahir di hari yang sama, kami sangat berbeda. Kembaranku adalah perempuan yang sangat naif dan dia merasa lebih suka menjadi baik daripada kaya. Tapi menurutku, kekayaan itu lebih penting. Jika orang punya uang, pasti orang-orang mau melakukan apapun. Jadi aku memutuskan untuk hidup seperti itu. Itu adalah hidup idealku. Di keluargaku, semua perempuannya sangat hebat, tapi keluarga kami sangat miskin. Ibu membesarkan kami sendirian sejak lahir karena dia selalu memiliki masalah dengan laki-laki. Dia hanya bertemu laki-laki 2 kali. Di pagi hari ketika dia datang makan siang ke kafe, ibuku yang merupakan seorang pelayan, dan sore harinya ketika dia datang menjemput ibuku dengan mobilnya. Pekerjaan ibuku hanyalah sukarela sampai seumur hidupku. Aku merasa buruk dibandingkan dengan orang lain. Kami memiliki baju yang jelek, makanan yang tidak sehat, dan bahkan pohon Natal yang jelek. Tetapi saudara bodohku selalu saja menerima keadaan ini. Tapi kali ini kebodohannya sudah kelewatan. Karena keluarga kami tidak memiliki uang, kami masuk kampus terbuka. Aku mengambil jurusan pariwisata dan Sally memilih jurusan seni. Dia tidak ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Menurutku, kampus itu menyebalkan. Aku sama sekali tidak mau sekolah di sana, tapi aku harus. Karena aku harus memiliki ijazah. Hanya itu. Suatu hari, Pak Jason datang ke kampus kami dan aku sangat malas. Dia mengajar mata kuliah sejarah. Dia terlihat cerdas dan wanginya harum. Aku juga menyadari baju dan sepatunya pun mahal. Aku tahu itu karena aku suka membaca majalah fashion dengan baju-baju branded. Suatu hari, aku ingin sekali mengenakannya. Sumpah. Tapi sekarang aku sama sekali tidak tahu kenapa dia ada di sini. Dan kini semuanya menjadi jelas. Kembaranku jatuh cinta dengan Pak Jason. Dan dia kelepek-kelepek sekali sama Pak Jason. Dia selalu membicarakan Pak Jason non-stop. Katanya Pak Jason sangat ganteng lah. Lalu aku tahu dia itu sangat bodoh. Tapi apakah harus seperti ini? Aku skip kelas dan duduk di taman belakang kampus. Saat itu aku mendengar suara Sally. Dia sedang mencium Pak Jason dengan mesra. Dan semuanya tetap dirahasiakan di antara kita. Aku sangat kaget atas apa yang aku lihat. Tapi aku bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang selanjutnya terjadi. Aku putuskan untuk tidak melihat mereka lagi saat itu. Di sore harinya aku hanya berpikir, apa yang terjadi di antara mereka? Apakah dia mendapatkan uang dari hal itu? Tapi kembaran bodohku ini bilang bahwa dia menyukainya dan aku mempercayainya, khususnya apa yang terjadi setelah itu. Suatu hari Pak Jason mengajakku untuk diskusi hal yang sangat penting berdua. Aku pikir ini tentang hubungannya dengan Sally. Dia pun mengundangku ke restoran dan memintaku untuk diam tentang meeting kita kali ini, khususnya kembaranku. Dan sehubungan dengan itu, aku mendapat kejutan besar. Dan aku tidak pernah berpikir akan mendapatkannya. Aku memiliki impian untuk bisa makan di restoran ini. Tahukah kamu? Satu menu makanan sama seperti biaya hidup selama 1 bulan. Aku mengenakan gaun favoritku dan Pak Jason sudah memesan meja terbaik di restoran untuk kami. Ketika aku datang, dia membawakanku buket bunga yang sangat besar. Dia juga memberikanku hadiah 1 pasang sepatu yang sangat cantik. Aku sangat tersanjung, tapi aku tidak sebodoh seperti Sally. Aku bersyukur karena pertemuan kita ini adalah tentang bisnis. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanyaku. Dia pun menjelaskan semuanya. Dia mulai berkata padaku jika dia mencintaiku di pandangan pertama, dan hubungannya dengan Sally itu tidak serius. Aku sungguh malu untuk kembaranku, tapi aku tidak mempercayai kata-katanya. Dia membenciku dengan banyak puji-pujian, tapi bagaimanapun aku gak peduli. Pak Jason sudah terlalu tua untukku, tapi dia memiliki uang. Ini adalah kesempatanku. Aku mulai bertemu dengannya secara diam-diam dan tidak ada yang tahu tentang ini. Dia memastikan bahwa tidak boleh ada satupun keluargaku yang mengetahui hubungan kami. Aku tidak begitu dekat sih dengan keluargaku, tapi nenekku tinggal di luar kota dan kami jarang bertemu satu sama lain. Namanya Grace. Dia adalah perempuan yang awet muda. Dia memang tidak tua sih. Dia melahirkan ibuku ketika 14 tahun. Walaupun demikian, dia adalah orang yang sangat pragmatis. Aku merasa aku ini mirip dengan nenekku dan kembaranku mirip ibuku. Tapi sekarang semua terkuak bahwa semua anggota keluargaku itu bodoh. Aku melanjutkan bertemu dengan profesor. Tapi dia pun juga tetap bertemu dengan Sally.
Ketika kami sedang ngobrol, dia bilang dia menyukai kami berdua, tapi dia bilang akulah yang paling pintar, sehingga dia membuat kesepakatan denganku. Dia bilang dia selalu menginginkan bayi yang cantik dan pintar, tapi tidak mau menikah. Maka dari itu, dia mengajar di kampusku untuk mencari ibu pengganti. Dan ketika dia menyukai aku dan kembaranku, dia memutuskan untuk memilihku. Profesor akan membayar sebesar $100.000 untuk bayinya, dan dia akan mencukupi semua kebutuhanku selama hamil dan juga membelikanku hadiah. Tapi ada syaratnya, aku harus menyembunyikan semuanya dari keluargaku mengenai ayahnya, menandatangani surat kontrak, dan lain-lain. Aku pun mau menandatanganinya, tapi kesepakatannya pun menjadi berbeda. $100.000 adalah kesempatanku untuk bisa membangun hidup baru dan keluar dari kemiskinan. Jadi aku hanya perlu melahirkan bayi ini dan memberikannya pada dia. Dan aku bisa menjalani hidupku dengan layak. Dalam waktu 10-15 tahun aku bisa memiliki keluargaku sendiri. Meskipun aku tidak biasanya memiliki keluarga seperti ini. Profesor dan aku mulai sering bertemu satu sama lain. Dan tidak lama setelah itu aku hamil. Aku sama sekali tidak pernah menyangka di hari itu apa yang telah terjadi. Aku hanya memiliki satu kamar mandi yang digunakan bersama. Akhirnya, aku terlambat haid. Aku sangat bahagia karena aku mendapatkan $100.000. Jadi, aku pun melakukan tes kehamilan. Dan hasilnya positif. Tapi, semuanya pun menjadi keluar dari rencanaku. Saat aku mau sarapan dan Sally duduk di sofa sambil menangis. Ternyata dia pun juga hamil. Aku mulai yakinkan dia dan dia mulai mengatakan segalanya. Pak Jason, sang profesor adalah ayahnya. Sekarang Pak Jason ketahuan telah berbohong. Akan tetapi keadaan ini tidak sesederhana itu. Apakah aku hamil karena iming-iming uang? Apabila aku hamil karena iming-iming uang, berbeda dengan kembaranku yang hamil karena dia benar-benar jatuh cinta. Aku tidak bisa menghancurkan hatinya dengan apa yang telah aku ketahui. Dan semuanya menjadi semakin buruk. Ibuku jarang di rumah karena dia pekerja serabutan. Tapi tiba-tiba ibuku berdiam di rumah. Kulkas kami biasanya selalu kosong, tapi sekarang penuh dengan bahan makanan. Ibuku juga berbelanja membeli pakaian. Aku mulai mengira ada yang salah, tapi ibu tidak menjelaskan apapun. Akhirnya kami pun kembali menjalani kehidupan normal kami. Hingga tiba saatnya aku menerima undangan misterius. Isi undangan itu hanyalah waktu dan tempat. Sama sekali tidak ada kalimat lain. Itu adalah sebuah alamat rumah yang sangat megah. Aku tiba beberapa menit sebelum waktu diundang. Sebelum acara dimulai, aku mulai untuk masuk halaman karena melihatnya terbuka. Aku pun terkejut karena nenek sedang duduk di taman dan profesor berdiri di sampingnya. Dia mengatakan sesuatu padanya. Bagaimana mereka bisa saling mengenal? Dan tiba-tiba ibuku datang, disusul dengan Sally. Dan kami semua sama-sama tidak tahu akan berkumpul di sini. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana harus mencari penjelasan dari semua ini. Apa yang akan dilakukan pada kami semua? Pak Jason menjelaskan tidak hanya dia yang terlibat. Dia adalah suruhan orang lain. Ternyata ada seseorang yang ingin bertemu dengan salah satu dari kami. Aku pun berpikir, siapakah dia? Dan itu adalah nenekku. Dia pun keluar di depan rumah besar itu. Nenekku pun berteriak, "Steve, aku melihat laki-laki itu untuk pertama kalinya." Steve pun menjelaskan kenapa dia mengundang kami berempat. Ternyata, Steve adalah pemilik rumah besar itu. Dan dia telah mencari keberadaan nenekku sejak lama. Dia mencintai nenekku selama hampir 40 tahun. Tapi nenek sama sekali tidak mengetahuinya. Ketika berusia 14 tahun, nenekku hamil dengan teman Steve yang sangat dicintainya. Mereka sangat senang ketika bersama. Steve tidak mengetahui jika mereka putus 5 tahun kemudian. Dia tidak memiliki kesempatan dan sangat menderita untuk mencari sosok perempuan yang mirip dengan nenekku. Steve selalu menginginkan anak dari cinta pertamanya. Semuanya berubah 6 bulan lalu ketika ia bertemu dengan teman lamanya, kakekku. Dia berkata bahwa dia telah lama berpisah dari nenek. Steve adalah pembisnis kaya raya yang kesepian. Dia tidak memiliki anak dan istrinya sudah lama meninggal. Ternyata dia tetap menyimpan cintanya untuk nenekku. Atas dasar cinta dan keinginan untuk bertemu, dia membayar investigator private untuk mencari semua informasi tentang kehidupan nenekku, mempelajari kehidupannya dan keluargaku. Dia tidak melakukannya sendiri, tapi dia mencari informasi untuk mempelajari kami dari orang lain. Rencananya memang berhasil, tapi ini sungguh aneh. Dia menginginkan anak dengan DNA nenekku. Dia menginginkan anak sepertinya. Steve membayar Pak Jason untuk merayu semua orang di keluargaku dan dia memberikan $2 juta untuk satu anak. Orang ini benar-benar gila. Pak Jason benar-benar menginginkan uang itu. Dia pun menghamili kami semua.
Aku, kembaranku, ibuku, bahkan nenekku. Meski demikian, nenekku itu terlihat sangat muda dan dia masih bisa hamil. Masing-masing dari kami akan mendapatkan $100.000, kecuali Sally. Karena dia benar-benar dimabuk cinta. Dan yang paling mengejutkan, rencana dia benar-benar berhasil. Kami semua dihamili oleh Pak Jason di atas surat kontrak yang telah kami tanda tangani. Aku, Sally, ibu, dan nenek sama-sama menandatangani untuk ibu pengganti bayi itu. Aku secara personal tidak begitu mempermasalahkan hal ini selama aku dibayar. Tapi semua kondisi ini terdengar sangat aneh. Bagaimana menurutmu? Jelaskan padaku di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya.